kabar? Assalamualaikum. Inilah episode ke-9 podcast Kepo Buku yang seperti namanya, kita selalu kepo dengan buku yang dibaca orang lain dan selalu mau tahu aja. Dan masih bareng gue, Rane Hafid dari Bangkok, terus ada Steven Sitongan dari Ambon dan Hertoto Eko di Singapura. Nah, episode ke-9 ini masih ada hubungannya dengan episode sebelumnya yang kita ngobrolin soal rekomendasi buku kita buat Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang akan bersaing di tahun 2019 nanti. Kalau belum, lu dengerin aja episode sebelum ini. Nah, kali ini kita justru kepo dengan buku para presiden Indonesia yang lain. Kita kan suka ngobrolin tentang Presiden Obama atau Presiden Amerika lainnya dan daftar buku bacaannya yang dikeluarkan setiap tahun di Amerika sebagai rekomendasi untuk para masyarakatnya. Taelah. Dari situ terus kita penasaran, Presiden Indonesia itu baca buku nggak ya? So, akhirnya kita cari tahu, kita bikin riset kecil-kecilan di internet dan ketemu bahwa cuy, Presiden Indonesia juga baca buku. Jangan dianggap remeh. Pastinya lah, Presiden tuh orang pinter, pasti mereka baca buku. Cuma ya emang di Indonesia mungkin jarang diekspos saja. Kebanyakan yang lebih ditanyain oleh wartawan itu lebih ke intrik-intrik politik, soal masalah politik dan lain sebagainya, atau misalnya hal-hal yang remeh-temeh, misalnya Pak sarapan apa tadi pagi gitu misalnya. Jarang ditanya Pak baca buku apa aja. Jadi wartawan ayolah tanyalah, presiden-presiden itu baca buku apa. Kita suka bingung. Dari hasil riset kita nggak banyak sebetulnya data, tapi kita coba kumpulin satu persatu dan inilah hasilnya gitu ya. Apalagi? Jadi kita akan mulai dengan obrolan soal buku para presiden Indonesia dari hasil riset kita. Habis itu kita ada 2 rekomendasi buku. Yang pertama itu buku horor karya penulis atau mungkin lebih tepat gue sebut sebagai sastrawan Indonesia Mendiang Riono Pratikto. Terus habis itu terakhir ada kawan baik kita di Australia di Perth, Ari M. Prasetyo atau Om Ari gue manggilnya, yang juga akan ikut berbagi buku yang lagi dia baca. Bukunya keren banget. So Ari, thank you banget. Dan terakhir kita akan share gimana lo juga bisa ikutan review buku kayak Om Ari tadi. So langsung aja kita mulai dengan bagian pertama Kepo Buku episode 9 ini, yaitu kepoin buku para presiden Indonesia. Selamat mendengarkan. Mulai dari presiden pertama Indonesia nggak usah ditanya lah ya. Dia mah besar dengan bacaan. Ada cerita menarik misalnya ya, bagaimana dia itu bahkan sampai di WC-nya aja punya rak buku gitu loh. Terus di halaman istana tempat dia biasa ngopi gitu ya sambil ngerokok gitu, ada buku pasti geletakan di situ gitu. Jadi kesannya berantakan buku di mana-mana, tapi dia tahu setiap posisi buku itu ada di mana, sampai-sampai yang pernah gue baca itu Bu Mega waktu masih jadi anaknya masih keliaran di istana tuh karena pernah diomelin karena dia ngambil satu buku. Geletakin. Terus dia nggak balikin di tempatnya gitu. Berarti itu gue banget gitu. Sebenarnya. Tapi kan bukan bahas gue ya, bahas presiden kan ya. Ya tapi siapa tahu lu jadi presiden kan. Amin. Gitu. Nah yang dipertanyakan nih, dulu tuh budget baca bukunya Pak Karno itu diambil dari mana ya? Berapa ya kira-kira biaya per bulannya gitu? Apakah dipinjemin oleh duta besar di Jakarta atau pas ngelancong ke luar negeri gitu, beli 1, beli 2, atau mungkin ada hibah gitu, kira-kira gimana ya? Ada sumbernya nggak kira-kira Bang? Rujukannya sih nggak ada, tapi kalau ngerujuk jauh ke belakang sebelum dia jadi presiden, itu dia memang banyak bergaul dengan orang-orang yang hebat di masa lalu. Kalau nggak salah dia pernah nebeng di rumahnya salah satu politisi terkenal zaman dulu gitu, dan itu akses ke bukunya banyak. Iya. Dan diuntungkan waktu itu pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang di pergerakan itu bisa banyak bahasa ya. Bisa bahasa Inggris, Rusia, Belanda kalau nggak salah. Belanda pasti. Apalagi kita ngomong di tahun-tahun ketika zaman dulu ya,
Zaman dulu maksudnya ketika era-era kemerdekaan begitu sulitnya gitu dapat buku seperti itu gitu kan, harus nunggu berapa bulan gitu. Dan juga salut gitu dengan segala ini dia membaca dengan apa sih avid reader gitu ya, benar-benar gila baca gitu berarti kan. Ya. Nah, dalam proses riset kita beralih ke presiden berikutnya. Ini gue baru nyadarin, gue nggak bisa loh nemuin buku apa yang pernah dibaca oleh Pak Harto sama Bu Mega, anaknya Soekarno gitu. Nggak pernah ada yang tanya itu ya. Mungkin nggak ada yang pernah tanya, atau gua nggak tahu lah. Kita kan nggak boleh menganggap remeh, ya nggak? Kalau gue sih sisi positifnya aja. Ketika kita lihat kemarin kita lihat research gitu ya, misalnya Soekarno bacanya apa, B.J. Habibie bacanya apa sampai ke sekarang gitu. Mungkin kalau gue sisi positif tetap gue bilang yang seperti kita di grup, leaders are readers. Gue nggak percaya mereka dalam posisi sekarang mereka nggak gila baca gitu kan. Cuman mungkin tidak terekspos aja gitu. Karena wartawan mungkin kebanyakan nanyanya yang apa yang dilakukan di waktu senggang, tapi nggak ini kan, nggak ditanya buku apa sih Bu yang dibaca gitu. Mending ingat waktu Kenapa? Presiden Jokowi baru dilantik yang ditanyain, pagi ini sarapannya apa Pak? Doorstepnya nggak terlalu esensial gitu ya. Nggak esensial gitu, dan ya itu yang disuapin ke masyarakat. Oh, gua sampai sekarang walaupun gua agak apa sih pertanyaan, tapi gua hafal. Jokowi itu minum jamu temulawak. Sama pisang goreng separo gitu. Makanya mudah-mudahan nanti wartawan juga nanya dong bukunya apa gitu. Karena dari buku kita bisa tahu isi kepalanya. Asada. Sedap gitu. Oke. Sekarang kita ke Habibie. Ini Habibie juga gila nih. Siapa yang punya rujukan? Steven nih. Steven kan Habibie itu memang ini ya, dikenal dengan seorang sebagai teknokrat, punya minat baca yang cukup tinggi, dan memang pasti di Jerman itu dapat referensi-referensi menarik pasti. Katanya nih dia seneng baca buku sastra, salah satunya yang judulnya Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Udah baca? Jules Verne. Jules Verne. Ini juga menarik nih, karena buku Jules Verne ini kan buku klasik banget, yang tebal banget, yang mengisahkan tentang, ini kisah fiksi yang bercerita tentang perjalanan seseorang berkeliling dunia dalam 80 hari. Itu keren banget gitu loh. Dan diduga bahwa buku itulah yang kemudian mendorong minat Habibie pada dunia aviasi. Iya. Penerbangan betul. atau pesawat terbang pada khususnya. Tapi Habibie itu gue nggak tahu ya. Gue pernah baca bahwa dia akan membuka perpustakaannya di Habibie Center kepada masyarakat. Mudah-mudahan sih udah kali ya. Udah, karena kayaknya. sekarang kan ada Habibie Center kan. Lu udah ke sana belum? Belum, gue baru baca. Pada saat gue riset kemarin, mereka bilang bahwa koleksi bukunya Pak Habibie akan dibuka ke publik. Sedap. Wih, berarti banyak. Kalau ada akan dibuka untuk publik itu berarti banyak. Banyak lah, ada perpustakaannya, gile. Berarti dia juga gila baca. Iyalah ya, orang seperti Habibie jelas pasti gila baca. Yoi. Dan orang gila baca berikutnya dari jajaran Presiden Indonesia adalah presiden favoritnya Toto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Karena Toto sama-sama suka ngobrol gitu aja kok repot. Tapi Gus Dur memang background-nya membuat dia memang banyak membaca kan. Dia bagaimanapun kan juga apa namanya ya, terah itu apa ya, keturunan gitu ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya kayak gitu kan. Jadi ya wajar karena mereka kalangan, kalau secara agamisnya kan kalangan pesantren, kalangan akademisi gitu ya, kalangan ulama, bukan akademisi. Apalagi beliau juga menuntut ilmu di luar ya, kalau nggak salah ya, kuliah di Al-Azhar gitu kan. Bahasa beliau bisa berapa bahasa? Paling nggak bahasa Inggris, Arab, Perancis ya, paling nggak ya. Jerman, nah, dan gue denger ya, beliau itu kalau ngomong fiksi nih, gue nggak usah ngomong buku-buku mainstream. Kayaknya kalau nggak salah gue pernah baca, dia itu juga baca novel-novel kayak misalnya novelnya Hemingway, correct. Terus Allan Poe juga dia baca. Jadi unik kalau menurut gue, dan ini seperti Habibie juga ya, dan nggak hard
knowledge gitu ya, hard knowledge pasti dia baca, tapi juga yang soften personality dia gitu ya. Gue pernah bilang, lu itu harus banyak baca sastra toh. Kan gue waktu itu pernah diskusi. Kenapa emang gue harus baca sastra? Gue bilang gitu. Karena itu membentuk pribadi lu, sisi soft lu gitu. Nah, Asik. salut kan. Makanya Habibie ketika baca, gue yakin dia baca buku textbook sebanyak itu gitu ya. Sehingga dia dijulukin Mr. Crack gitu. Tapi dia juga baca novel yang berkelas gitu. Gus Dur juga seperti itu. Gue yakin dia baca hard knowledge banyak banget untuk kuliahnya, untuk dia sebagai seorang ulama gitu ya. Gak usah diragukan lagi. Tapi dia juga tetap baca yang ya seperti tadi gue bilang gitu, baca mungkin ceritanya Allan Poe, baca bukunya Hemingway kayak gitu kan. Bener, gue dengar juga gue yakin dia baca bukunya Kafka juga. Tolstoy juga, dan itu yang membentuk dia sebagai pribadi yang menurut gue utuh gitu. Nah, itu salutnya gitu kan. Nah, ada satu rujukan bagus yang gue temuin dari Gus Yusuf, pemimpin Ponpes Salaf Tegalrejo, bahwa Gus Dur tuh baca Das Kapital Karl Marx. Buat orang, kalau bukan orang Indonesia yang dengar, dia bilang, oh ya bagus, itu keren banget, rujukannya bagus gitu. Tapi kalau kita kan langsung, hah? Gus Dur baca buku komunis. Itu karena kita nggak tahu gitu kan. Itu dia. Dan yang menarik karena, jadi gue akhirnya cari tahu kan, ini bener nih Gus Dur pernah baca Das Kapital, which is sebenarnya nggak terlalu mengherankan. Tapi Gus Dur itu ternyata ada berita yang menyebutkan bahwa dia itu waktu ada peluncuran buku Das Kapital dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Hasta Mitra, yang juga pertama menerbitkan bukunya Pramudia Anantatur, Gus Dur tuh jadi pembicara di situ. Oh, oke. Terus yang nggak boleh kita lupakan juga tuh, mendiang Gus Dur ini kan dulu memang dikenal sebagai seorang penulis yang handal ya. Beliau ini sering menulis opini di majalah Tempo, menulis berbagai tulisan yang istilahnya yang bagus gitu. Memang aku belum baca buku tulisan beliau memang, dan aku yakin dari beragam bacaan yang tadi Mas Toto sebutkan, ini memberikan warna tersendiri untuk tulisan-tulisannya Gus Dur gitu. Mungkin udah sering baca tulisan beliau waktu dulu kuliah mungkin. Gimana tanggapannya? Gus Dur menariknya karena Gus Dur itu bisa nulis tentang apa aja. Bahkan bola aja dia bisa gitu. Ngomongin soal bola, tulisan atau juga bahkan analisa dia tentang bola itu khas banget. Belum ada yang bisa bikin analisa kayak gitu menurut gue sih. Gus Dur tuh ini membuat tulisan-tulisan yang dikenal dengan tajuk itu ya, yang buku Tuhan Tidak Perlu Dibela gitu, untuk mengingatkan umat Islam ya katanya waktu itu, yang aku tangkap. Dan ada satu quote-nya yang paling menarik dari Gus Dur adalah ketika dia bilang bahwa ketika lo berbuat baik, orang nggak nanya apa agama lo, tapi siapa lo. Gitu. Okay. Menunjukkan. Oh ya, kalau Gus Dur ada satu yang menarik, dan Toto pasti tertarik ini. Karena Gus Dur itu ternyata pada saat katanya, ini yang dari yang rujukan gue dapat ya, bahwa dia itu penggemar berat bukunya Little Prince. Siapa sih namanya yang nulis? Antoine de Saint-Exupéry apalah gitu loh. Mohon maaf, gue nggak tahu cara bacanya, tapi Little Prince, dan dia suka buku itu. Jadi gue jadi tertarik, Gus Dur baca Little Prince gitu. Ternyata Little Prince itu dari dulu ya. Dari dulu. Lama itu udah lama banget gitu. Dari dulu banget. Dan Toto, gue tahu koleksi buku Little Prince dalam berbagai bahasa. Udah berapa bahasa lu punya? Berapa ya? Mungkin ada, kayak banyak deh. Kalau diterbitin dari beberapa bahasa, kayaknya hampir semua bahasa mereka udah terbitin. Bahkan di Indonesia aja gue udah dapat bukunya. Gue yakin lu belum punya yang bahasa Jawa kan? Emang ada? Kagak, makanya gue yakin. Nah, sebenarnya kenapa kita cerita presidennya dari waktu ke waktu gitu? Karena kita pengen tahu dulu bahwa kita kan suka ngeremehin dan bilang bahwa presiden Indonesia tuh nggak kayak di luar negeri, di Amerika, yang
bahkan bacaannya itu diumumkan kepada publik segala macam gitu. Tapi ternyata Presiden Indonesia juga ada. Nah, sekarang kita beralih. Oh ya, satu lagi tentang Gus Dur sebelum beralih adalah bahwa menjelang akhir hayatnya kan dia memang nggak bisa ngelihat ya, dan dia adalah sejak itu dia membacanya dengan audiobook. Nah, kalau ini gue dapat langsung dari salah satu putrinya, karena yang Gus Dur tuh akhirnya mendengarkan audiobook. Ya itu gue pernah baca. Jadi kalau zaman dulu audiobook mungkin waktu itu internet belum seintensif sekarang ya. Jadi ketika putrinya gitu ke luar negeri atau seseorang ke luar negeri yang dia kenal, dia biasanya nitip, tolong dong beliin kaset atau CD audiobook ini. Jadi dia udah tahu gitu. Jadi ketika orang lain itu belum paham banget namanya audiobook, sekarang dia udah tahu kalau audiobook tuh ada, dan dia selalu nitip kalau tiap ada orang ke luar negeri. Salutnya sama dia tuh gitu. Keren. Mantap. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenapa Prabowo kita masukkan? Karena sebetulnya ide awal cerita kita ini, episode ini adalah untuk menceritakan kalau kita harus rekomendasi buku ke mereka berdua, kita mau rekomendasikan buku apa gitu. Tapi kita cerita sedikit dulu lah latarnya ya, tentang Jokowi dan Prabowo. Dua-duanya kebetulan pernah diekspos media dalam kaitannya dengan buku. Yang pertama, Jokowi itu pernah bikin Dewi Lestari jerit-jerit kegirangan, kemudian nge-tweet kemana-mana ketika di media dia diliput sedang beli buku Supernovanya Dewi Lestari. Iya pernah. Gue malah kehilangan berita itu. Pernah. Dan Dewi Lestari itu seneng banget langsung nge-tweet gitu. Wah, buku gue nih baca Pak Jokowi gitu kan. Gitu. Harusnya salah strategi. Harusnya Pak Jokowi beli yang terbaru. Apa yang terbaru, Steven? Aroma Karsa lebih keren daripada Supernova. Okay. Supernova banyak serinya, pusing ntar Pak Jokowi kesian. Gitu. Dan yang kedua, Prabowo itu kebetulan pernah juga diekspos oleh media ketika dia mengatakan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030, dan ternyata itu mengacu pada sebuah novel yang, tunggu judulnya, kenapa gue lupa sih? Ghost Fleet. Lo udah baca novelnya? Iya, Ghost Fleet. Ghost Fleet, sebuah novel yang dibuat oleh dua orang yang ternyata mereka memang ahli strategi. Jadi ketika kita ngatain Prabowo dengan bilang, dia ngutipnya novel. Tapi di sisi lain sebenarnya ada sisi menarik, karena penulis novelnya itu ahli strategi, ahli geostrategi istilahnya. Jadi memang dia berdasarkan riset yang panjang untuk bisa cerita tentang itu. Jadi mungkin itu yang membuat Prabowo diyakinkan bahwa ini ada yang bilang kita kan bubar 2030 gitu loh. Jadi dia udah baca minimal kan? Gitu. Jadi minimal 2 itu. Dan Prabowo jangan lupa datang dari keluarga ilmuwan. Bapaknya kan Sumitrojoyo Hadikusumo, ekonom kondang yang pastinya punya akses banyak ke buku. Dan Prabowo juga waktu dia pidato soal Indonesia bakal bubar 2030 itu di UI dia juga lagi ngasih beberapa buku buat perpustakaan UI. Gue nggak tahu buku apa yang dikasih. Dari situ kan kita bisa tahu bacaan dia apa. Tapi kayaknya lebih kepada buku-buku tentang strategi, geostrategi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu. Terus apa lagi ya? Jokowi paling Supernova. Tapi yang menarik, gue nemuin juga, kalau ini gue nggak yakin sih sebenarnya, tapi ada aplikasi perpustakaan nasional yang di dalam aplikasi itu ada buku-buku koleksi pemimpin-pemimpin. Jadi di situ ada Jokowi, ada Yusuf Kala gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi itu kita bisa lihat, oh ini koleksinya Jokowi, ini koleksinya Yusuf Kala. Nah, koleksinya Jokowi itu menarik gitu loh. Tapi gue nggak yakin gitu loh. Ya, yang pertama tapi dia dapat listnya dari mana? Pasti dapat dari Jokowi langsung dong. Gua nggak tahu, itu dia, makanya gua nggak tahu. Tapi diantaranya ya ada buku Cokro Aminoto, guru para pendiri bangsa yang ada di Tempo. Terus
Ada bukunya Gede Prama. Wow, Jokowi baca self help, nggak asik nih, nggak temenan sama gue. Pencerahan dalam perjalanan. Terus ada Tak Mau Kalah Mereka Yang Berhasil Melawan Kanker karya Mukhran Shah. Terus ada Serat Srinata Babat Tanah Jawi Anton Suparno. Terus ini juga menarik nih. Ada Kamila, sebuah novel investigasi karya R. Toto Sugiharto. Itu Kamila keren banget tuh. Mungkin suatu saat kita bahas tuh. Lu udah pernah baca ya? Mentang-mentang penulisnya sama namanya. Kamila. Terus ada The Power of Synergy, 3 prinsip dan 4 strategi memulai bisnis tanpa modal dan uang. Jokowi baca itu gitu loh. Agak dia buat Kaisang mungkin. Oh, buat Kaisang. Mungkin gara-gara itu dia bikin Markobar gitu ya. Iya, mungkin. Pokoknya yang gue tahu terakhir gue akses aplikasi itu ada 26 buku di situ, dan kita gue lihat bukunya. Serius ini Jokowi baca ini. Makanya gue nggak terlalu yakin gitu loh. Ya kita tahu lah. Mungkin untuk menarik minat baca orang gitu. Akhirnya dibikin ini. Ya, tapi semoga itu bacaan memang rekomendasi dari Jokowi langsung ya. Artinya ya minimal dia pernah baca lah sedikit banyak gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak Jokowi, waktu beliau pindahan dari kantor dinas di kantor Balai Kota, waktu itu kan sempat di foto tuh barang-barang yang di packing gitu. Nah, bukunya Pak Jokowi itu ini lumayan juga loh di meja beliau, agak cukup banyak lah, setumpuk lah istilahnya. Yang lagi ketahuan ya, buku apa aja ya? Nggak kelihatan. Sorry, tambahan. Ada satu presiden yang kelewatan cuy, beneran kelewatan. Aduh, Pak SBY kelewatan. Ya elah, ya ampun, minta maaf Pak SBY. Jadi begitu kelar rekaman, terus kita sempat WhatsAppan gitu, dan kita sadar, cuy, Pak BY ketinggalan. Aduh, mau direkam ulang udah keburu kelar. Aduh, Pak, minta maaf ya Pak ya. Minta maaf Pak BY, benar-benar kita nggak bermaksud untuk mengecualikan Bapak. Kita tahu Bapak itu sangat-sangat gila baca. Lo tahu nggak gila bacanya Pak BY itu kayak apa? Gue pernah nemu artikel yang bilang koleksi bukunya Pak BY itu sampai 16.000 buku cuy. Itu artikel lama dari beberapa tahun lalu. Mungkin sekarang udah sampai 20.000, 30.000 atau 50.000 karena beliau punya waktu lebih banyak lagi kan. Ya selain ngurusin partainya juga gitu. Tapi ya itu 16.000 buku cuy. Dan semuanya dikumpulin di perpustakaan pribadinya. Pengen juga sih kapan-kapan main ke sana. Dan Pak BY juga pernah dikutip media waktu bilang bahwa beliau itu bisa baca sampai 2 buku dalam seminggunya. Bujuk dah. Seminggu 2 buku. Ini pasti buku yang tebal-tebal nih. Dan kalau keluar negeri Pak BY juga pasti nyempetin beli buku lah, entah belanja langsung atau nitip sama staff-staffnya, pastinya lah gitu. Kalau gue presiden mah gue pasti langsung beli buku sendiri gitu. Gue nggak mau nitip ke staffnya kayak Pak Obama gitu, langsung datang terus beli buku sendiri gitu. Ngayal. Tapi buku apa sih yang dibaca oleh Pak SBY? Nah ini yang agak kerepotan. Kita nggak pernah bisa nemuin, jadi kita tuh bikin riset untuk cari tahu minimal pernah belanja buku apa aja, atau pernah baca buku apa aja, pernah nggak sih disorot media. Dan satu-satunya hasil riset yang kita dapat tentang Pak SBY itu justru bikin gua kaget. Jadi beberapa tahun silam, ini udah lama lah ya, ini artikel lama di media ya, Pak SBY pernah dikutip nyebut judul buku ini, Melihat Kebaikan Dalam Segala Hal. Melihat Kebaikan Dalam Segala Hal. Ini buku karya Harun Yahya cuy. Harun Yahya itu penulis asal Turki yang dulu memang ngetop banget, sampai tulisannya itu diterjemahkan ke belasan bahasa gitu, 20-an apa bahasa gitu di seluruh dunia. Tapi itu dulu. Harun Yahya alias Adnan Oktar, nama aslinya itu kemudian jadi sosok yang kontroversial, dan terakhir kabarnya belum lama ini, beberapa bulan lalu, dia ditangkap karena penipuan dan pelecehan seks. Oh well, itu kan dulu ya. Manusia berubah. Tapi oke lah, kalau lu punya informasi lain tentang buku yang pernah dibaca Pak SBY, silakan dibagi ke kita. Juga buku yang pernah dibaca oleh Pak Harto dan Bu Mega. Kita benar-benar minta maaf karena kita nggak bisa nemuin buku apa sih yang pernah dibaca oleh Pak Harto dan Bu Mega. Mohon dibantu kalau ada ya, tolong dibantu. Simsalabim jadi apa?
Kacau. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kepo buku yang lain. Beberapa waktu lalu, teman-teman, di channel podcast gue yang lain, yaitu Suarane Podcast, gue pernah cerita tentang sosok Riono Pratikto, mendiang Riono Pratikto. Beliau ini adalah seorang sastrawan tahun 50-an, 60-an yang terkenal dengan cerita-cerita horornya, cerpen-cerpen terutama, dan sangat produktif sekali. Dan kisah tentang beliau ini diceritakan lewat anak beliau, yaitu Rio Garta Pratikto, yang kebetulan gue kenal. Akhirnya gue ajak untuk cerita tentang bokapnya. Lu bisa dengerin di Suarane Podcast episode sebelumnya. Ini salah satu podcast gue dengan pendengar yang paling tinggi ya, mungkin karena memang banyak yang doyan cerita horor. Anyway, waktu ngobrol dengan Rio, kita sempat juga cerita tentang kumpulan cerpen mendiang bapaknya yang sudah dibukukan kembali oleh anaknya, yaitu judulnya ada 2. Yang pertama Ba dan kedua adalah Ca. Kenapa judulnya Ba dan yang kedua adalah Ca? Lu tebak sendiri deh. Gue juga sempat ketipu. Tapi kayak apa sih bukunya, cerita-ceritanya kayak apa, di mana bisa belinya? Kita dengerin obrolan dengan Rio Garta Pratikto, putra dari mendiang Riono Pratikto berikut ini. Ba sama Ca. Ba itu 3 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih 3 tahun lalu. Oke, terus judulnya aja udah menarik, Ba sama Ca gitu loh. Ca ini terbitnya tahun ini ya atau tahun kemarin? 2 tahun lalu. Itu maksudnya apa sih, Ba sama Ca? Bisa dibaca kan? Kenapa? Coba dirangkai judulnya. Baca. Masya Allah. Kenapa gue gak kepikiran? Makanya yang ba pertama kan hurufnya B-nya besar. Judul keduanya C-nya kan kecil. Baca. Ya Allah. Nanti jadi kalimat tuh. Kalau terbit semua jadi satu kalimat. Oh, kalau diterbitkan semua jadi satu kalimat nantinya ya? Iya. Keren. Terus kita mulai dari yang Ba dulu lah. Oke, Baca ini dua-duanya memang fokusnya masih ke spesialisasi, kalau gue boleh bilang begitu, dari mendiang Riono Pratikto, yaitu horor ya. Iya. Oke, yang Ba dulu cerita deh. Ini apa ini? Kumpulan cerpen horor yang terbit mungkin tahun sekitar 50-an kayaknya, 50-an ke atas. Sebanyak 20 cerpen isinya. 20 cerpen, oke. 20 cerpen. Itu judul-judul cerpennya perlu disebutin nggak? Kalau memang ingat sih nggak apa-apa, Om. Udah dibuka sih. Asik. Oke, silakan. Judul pertama tentang pembalasan pada manusia. Lalu Dalam Kereta Api. Nah, novel Dalam Kereta Api ini salah satu novel ayah saya yang terbit di Horizon. Saya ingat ini karena diterbitkannya beberapa kali di Horizon. Ini mengenai cerita kematian manusia diceritakan dalam perjalanan sebuah kereta. Oke. Lalu ada Anjing Penjaga, ada Jalangkung. Nah, jangan pikir Jalangkung di sini ceritanya seperti di film ya, beda. Itu Dengan Maut, ada Haus, ada Jampi Cinta Seorang Nenek. Ini juga ceritanya agak jahil seingat saya. Pasukan Terakhir, Pada Sebuah Lukisan, kepanjangannya Rindu Pada Manusia, 1, lalu Si Rangka, ini tadi disebut, lalu Sebuah Persahabatan, ada juga judul tanpa judul, Semalam Aku Bersama Ayahku Almarhum. Nah, ini kata orang ini ceritanya paling serem katanya. Wow. Pengejaran, Setia Seekor Anjing, Tangan Kecil, dan 3 Benua. Oke. Ca berarti kelanjutannya ya dari serial cerpen tersebut. Mungkin bisa disebutkan beberapa judul atau yang contoh-contoh yang menarik. Di sini ada Anak Sungsang, ada Api. Nah, Api ini adalah cerpen yang sebetulnya bukan cerpen horor, tapi cerpen ini adalah tulisan pertama dari bapak saya. Ditulis pada saat dia masih SMP. Wow. Diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jadi Api itu judul sebuah buku sekaligus salah satu judul cerpen di dalamnya. Jadi ada buku namanya judulnya Api, diterbitkan Balai Pustaka, entah tahun berapa saya lupa ya. Dan itu salah satu karya fenomenal dari bapak saya, sehingga bapak saya dapat julukan anak ajaib oleh Habib Yasin. Wow. SMP loh. SMP itu udah anak ajaib. Kita SMP nggak sih ngapain? Ini ceritanya tentang
sebuah desa yang diserang oleh harimau. Oke. Yang sebenarnya harimau itu melambangkan siapa dan rakyat itu melambangkan siapa di zaman itu. Thank you Rio Garta Pratikto atau Rio, putra dari mendiang Riono Pratikto, salah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan cerita-cerita horornya ya, terutama cerpen-cerpen horor. Nah, buku Ba dan Ca ini bisa dibeli di Google Play Books ya, untuk yang biasa menggunakan e-books atau buku elektronik. Atau kalau mau buku fisiknya bisa kontak langsung Rio di Facebook, lu cari aja search namanya Rio Garta Pratikto. Nggak ada orang lain yang namanya Rio Garta di Facebook, lo cari kalau nggak percaya. Rio Garta Pratikto, kontak dia di Messenger dan tanya, yo gue mau beli buku yang fisiknya gimana yo caranya yo. Kayaknya sih masih ada ya stoknya Rio ya. Gue udah punya dong, gue udah punya, sorry. Nggak sombong kita mah. Oke, masih di Kepo Buku, kita lanjut lagi. Sebulan terakhir ini kita ngajak lo, teman-teman baik pendengar Kepo Buku, untuk juga share buku apa sih yang lagi kalian baca. Kita intinya sih kepo banget, pengen tahu buku apa yang lagi lo baca. Dan ada beberapa yang udah kirim tapi dalam bentuk tulisan, cuy. Ini kan podcast, rekaman dong, rekaman, pede. Ada yang bilang, gua nggak pede bang, baca aja, ditulis aja terus lo bacain. Oke, ntar kita bacain. Tapi kita mau prioritaskan yang ngirim rekaman dulu. Bisa pakai voice note di WhatsApp, bisa pakai message di Anchor, bahkan lewat email juga bisa. Seperti yang dilakuin sama teman baik kita nih, namanya Om Ari Muhammad Prasetyo di Perth, Australia, yang mau share buku bacaannya yang judulnya keren banget. Political Tribes, karya Amy Chua. Ini udah lama pengen gue baca dan Om Ari cerita tentang buku tersebut yang baru kelar dia baca. Kita dengerin selengkapnya. Halo Bang Rani dan Kepo Buku, saya Ari di Perth, Western Australia. Saya baru saja selesai membaca buku yang berjudul Political Tribes, Group Instinct and the Fate of Nations, dikarang oleh Amy Chua, terbitan tahun 2018. Secara garis besar, buku ini bercerita tentang tribalism dan peranannya dalam politik identitas yang sedang mewabah dewasa ini. Tribalism dapat diartikan sebagai sebuah pergerakan yang mendefinisikan kita versus mereka, yang mengotak-otakkan kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi saat masyarakat mendefinisikan mereka berdasarkan perbedaan alih-alih persamaan, menurut buku ini di sanalah ekstremisme dapat tumbuh subur. Apalagi diperkuat dengan media sosial yang menjadi corong suara-suara perbedaan, tribalism akan menjadi tantangan terbesar di dunia, terutama terhadap tata sosial masyarakat dan sistem demokrasi di abad 21. Buku ini diisi dengan berbagai contoh kegagalan Amerika pada khususnya dalam menilai dan melihat adanya tribalism di berbagai konflik di dunia, mulai dari Afghanistan, Irak, Vietnam, dan di negerinya sendiri. Contoh yang digunakan oleh Amy Chua dalam buku ini adalah kemenangan Trump di pemilihan presiden yang baru saja berlalu di Amerika. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk semua penggemar sejarah dan politik. So, thank you banget Om Ari M. Prasetyo di Perth, Australia. Lo juga bisa ikutan kayak Om Ari. Kita mau tahu kalian lagi baca buku apa. Pokoknya buku apa aja deh. Nggak mesti yang buku serius atau malu. Buku gue buku yang cemen-cemen banget bang. Ya elah, nggak penting itu. Yang penting kita mau tahu lo baca buku apa aja. Mau buku komik kayak mau buku resep juga kenapa enggak. Pokoknya apa aja. Karena rekomendasi teman-teman itu pasti lebih menarik. Bahwa lo bisa ngelarin sebuah buku aja, udah bukti bahwa buku tersebut menarik gitu. Dan siapa tahu menarik juga buat kita dan buat yang dengerin. So, silahkan. Soalnya kalau kita cuma mau ngandelin buku-buku di rak bestseller di toko buku, apalagi yang di
lapis plastik, kita nggak bisa baca isinya. Aduh, nggak meyakinkan banget. Mendingan tanya orang lain, lu lagi baca buku apa dan kenapa lu bisa kelar baca buku itu, kan lebih asik gitu. Oke, terus gimana caranya sih ngirim rekaman suara kalian lagi cerita tentang buku yang kalian baca? Ntar, abis ini kita akan ceritain. Yang jelas buat sekarang, gua Rane Hafid atas nama Hertoto Eko di Singapura dan juga Steven Sitongan di Ambon pamit. Makasih banget, jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Castbox, dan lain-lain. Pokoknya cari aja Kepo Buku atau langsung aja ke website di suarane.org, suarane.org. Cuy, lu lagi baca buku apa cuy? Hey guys, udah pernah dengar podcast Kepo Buku? Intinya itu acara podcast yang berangkat dari satu pertanyaan sederhana kayak ini. Cuy, lagi baca buku apa? Nah, kita juga pengen kepoin bacaan kalian. Boleh kan? Nggak usah mikir ribet-ribet pakai nulis review lengkap segala, cukup jawab pertanyaan ini. Cuy, baca buku apa sih? Gampang kan cuy? Bales pakai rekaman suara kalian di voice note di HP, sebutin nama lo, di mana lo tinggal, terus lo lagi baca buku apa, karya siapa dan kenapa. Beres. Ntar rekaman suara lo kita gabungin jadi satu di salah satu episode podcast Kepo Buku. Cuy, lagi baca buku apa cuy? Ada 3 cara jawab pertanyaan itu dengan ngirim suara kalian. Pertama, kirim pakai fitur message di Anchor, kalau kalian memang pakai aplikasi Anchor. Kedua, kirim pakai voice note di WhatsApp. Caranya, di browser HP kalian ketik ini, bit.ly /kirim kepo buku. Sekali lagi di HP, di browser di HP, ketik bit.ly /kirim kepo buku. Nanti akan otomatis kebuka di WhatsApp kalian. Klik tanda mikrofon di kanan bawah dan rekam. Terus kirim. Tenang cuy, nomor HP lo nggak akan gua kasih ke siapapun. Nah yang ketiga, rekam aja pakai voice note atau voice recorder di HP dan attach di email, terus kirim ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Mau contohnya? Nih, ingat ya, sebut nama kalian, ada di mana kalian, lagi baca buku apa, karya siapa, dan kenapa. Nih contohnya nih. Contoh voice note, sebut nama, asal, judul buku, pengarang, dan penerbit. Apa yang menarik dari buku itu? Sekian dan terima kasih. Sorry, bukan yang ini. Aduh, si Toto nih. Ini contoh yang salah. Salah. Ulang. Steven aja deh, Steven. Cuy, lagi baca buku apa cuy? Halo Kepo Buku, di sini Steven dari Ambon. Judul buku yang mau saya submit adalah Imperfect dari Meira Anastasia, diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Imperfect adalah perjalanan menerima keberadaan diri sendiri. Itu yang ditulis di judulnya. Kenapa ini buku yang baik, menarik, ditulis dengan jujur, merupakan curhatan dari seorang istri seleb, bagaimana kita menerima keberadaan diri kita sendiri dengan semua keberadaan, semua kekurangan, dirangkum dan ditulis dengan menarik. Nah, gampang kan? Nggak usah mikir ribet-ribet. Ini bukan review buku yang serius, model di majalah atau di koran atau di blog gitu, enggak. Pokoknya simple aja. Anggap aja lu lagi ngobrol, ceritain buku lu sama gua di telepon. Pokoknya inget aja kata-kata ini. Cuy, lagi baca buku apa sih? Kenapa? Kepo amat. Ya iyalah, namanya juga Kepo Buku. Kita selalu kepo pengen ngintip orang lagi baca buku apa. Daripada gua kepoin tetangga. Apa? Belum pernah dengerin Kepo Buku? Aduh, kemana aja lo? Cari kata Kepo Buku di Anchor, Spotify, atau Google Podcast. Ada di situ. Cuy. Apa lagi? Buruan kirim. Ya elah ayah. Kan capek cuy terus. Honor mana honor? Ya bocah sama ayah sendiri minta honor. Bunda, ayah nggak mau bayar honor aku. Iya. Cuy, lu lagi